tabuh aja generangnya, Pak. Kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada viral video dari Benny Ramdhani, relawan Jokowi, yang pada suatu kesempatan ketika pertemuan di GBK antara Pak Jokowi dengan relawan, di mana di situ ada pernyataan Benny Ramdhani yang kemudian menjadi viral. Dia mengatakan bahwa meminta izin kepada Pak Jokowi untuk kemudian siap bertempur dengan mereka-mereka yang selama ini menghina dan bahkan merendahkan Pak Jokowi. Pernyataan ini kemudian sontak menimbulkan reaksi dari berbagai netizen warganet pun memberikan tanggapan yang beragam. Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, bukan hanya dari para pegiat media sosial, tetapi para politisi dan para elit-elit parpol ini memberikan respon yang beragam. Tak lepas dari itu, termasuk para politisi-politisi PDIP, para petinggi-petinggi PDIP juga banyak yang kemudian angkat bicara terkait dengan pertemuan relawan di GBK ini. Apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini sebenarnya sebuah bentuk respon sebagai seorang relawan yang secara nurani tentu tidak ingin Pak Jokowi sebagai figur yang mereka sudah perjuangkan dari awal memenangkan Pilpres itu kemudian diserang dan dilecehkan, bahkan dihina, karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara dalam identitas sebagai masyarakat timur yang sangat menjunjung tinggi namanya sopan santun. Tetapi hal yang kemudian menarik dari pernyataan Benny Ramdhani ini, itu sontak kemudian mendapatkan respon dari seorang yang pegiat media sosial yang juga cukup populer, yakni Babe Aldo. Bahkan respon daripada Babe Aldo ini betul-betul sangat mengerikan dan cukup menyita perhatian publik, karena ketika Benny Ramdhani membuat pernyataan seperti itu, justru Babe Aldo itu kemudian meresponnya seolah-olah menantang balik, mau menerima tantangan yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini dengan mengatakan itu di mana tempatnya dan kapan. Seolah-olah dia hendak menjemput pernyataan daripada relawan Jokowi ini, Benny Ramdhani yang menyatakan bahwa siap tempur, meminta izin untuk siap tempur kepada mereka-mereka yang selalu menghina Pak Jokowi, atau kemudian menegakkan hukum terhadap mereka-mereka yang sering menghina. Kita akan coba simak sekilas bagaimana pernyataan daripada Babe Aldo ini. Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus contoh. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Ini namanya kalimat laki-laki gitu. Udah Pak, sebutin tanggalnya, jamnya, di mananya. Tabuh aja generangnya, Pak. Kami akan datang. Bahwa apa yang disampaikan oleh Babe Aldo ini memang sesuatu respon yang cukup tegas juga dari beliau terkait dengan pernyataan daripada Benny Ramdhani. Sebenarnya Benny Ramdhani itu tidak pernah menyebut siapa orangnya, tidak pernah menyebut nama, tetapi sepertinya Babe Aldo ini kemudian GR dan merespon itu semua. Sepertinya Babe Aldo ini kemudian kepanasan dari pernyataan daripada Benny Ramdhani yang kemudian hendak menurunkan juga massa dan siap tempur terhadap mereka-mereka, kelompok-kelompok yang selalu menyerang Pak Jokowi. Memang pernyataan-pernyataan daripada Benny Ramdhani ini memang cukup membuat kepanasan para mereka-mereka ini yang
selalu ya menyerang Pak Jokowi dengan sejumlah narasi-narasi ya, membuat pernyataan-pernyataan yang menyerang Pak Jokowi baik secara personal, secara individu maupun menyerang Pak Jokowi sebagai sebuah kepala pemerintahan dalam artian rezim Pak Jokowi yang diserang ya. Dan pernyataan Benny Ramdhani ini sontak membuat Babe Aldo kemudian kepanasan. Karena memang kalau kita lihat ya dalam berbagai aksi-aksi, Babe Aldo ini memang selalu tampil ya menjadi orator ya, bagaimana pernyataan-pernyataan ketika aksi 411 kemarin. Ini nama Allah SWT, apalagi yang nggak punya ijazah. Hilang, dihancurin sama Allah, apalagi cuma pemimpin yang ngomongin kangkung. Siap terus melawan, tidak peduli ancaman, kita akan melawan sampai. Dia juga membuat ya teriakan-teriakan yang juga itu sebenarnya sudah ya sangat berlebihan ya, ketika berdemonstrasi, pernyataan-pernyataan yang menurut kita ini kan kurang etis diucapkan. Maka ya respon Babe Aldo ini sebenarnya adalah sebuah respon yang dia sadar bahwa sebenarnya ya dialah yang kemudian dimaksud oleh Benny Ramdhani, sekalipun Benny Ramdhani tidak menyebut nama, tetapi pada akhirnya ya Babe Aldo ini kemudian kepanasan. Kita coba simak ya seperti apa penyampaian Benny Ramdhani ini yang kemudian ya membuat ya Babe Aldo ini sepertinya kepanasan. Saya gemes dan marah, dan itu mewakili mayoritas rakyat kita. Marah kepada siapa? Bang Akbar, apakah kita tidak marah melihat situasi kebangsaan yang sekarang mencoba dihancurkan oleh kelompok yang ingin menjatuhkan kekuasaan pemerintahan yang sah, hasil dari sebuah proses demokrasi 2019, di mana isu yang mereka gunakan selalu isu-isu penyebaran kebencian, hoax, fitnah, kebohongan, bahkan serangan-serangan yang menjatuhkan martabat simbol-simbol negara. Presiden, terakhir ibu negara, ya, dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Ekspresi intoleransi terus dilakukan, terakhir kasus Cianjur. Bagaimana sebuah tenda hanya karena label gereja kemudian dicopot, sengaja divideokan, kemudian dipiralkan, tapi bantuannya diambil. Nah, kita capek dengan situasi ini. Menurut saya dan kawan-kawan relawan, mayoritas bangsa ini ancaman serius bagi eksistensi bangsa ini. Ini harus diakhiri. Kedua, saya dan semua masyarakat berharap kontestasi 2019, ya, kemudian rivalitas politik itu harusnya berakhir ketika Pak Jokowi Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang. Dan kebesaran jiwa Prabowo Subianto, kemudian Sandiaga Uno, untuk kepentingan Republik Merah Putih, rekonsiliasi nasional, dia menyerahkan dirinya untuk bangsa ini dan mau menjadi menteri pembantunya Presiden Jokowi. Lalu jika ada mereka yang selama ini mengaku sebagai pendukung Prabowo karena dendam yang diformalin, ini dendam diformalin itu artinya dendam yang dirawat, awet dia, sampai sekarang melakukan serangan kepada pemerintah dengan cara-cara yang jelas, menodai demokrasi, melanggar hukum, apa harus kita biarkan? Kemarahan itu ditujukan kepada siapa? Bang Akbar, kita lihat jejak digital, ya, dipenuhi dengan sampah dan kotoran terkait aksi-aksi yang sering mereka lakukan. Mereka para pembenci presiden, mereka yang tidak pernah move on karena kalah ya Pilpres 2019, mereka yang selama ini sopors mengumpulkan massa di lapangan, dan kita tahu kok ada 3 operasi besar.